Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti wa hadzal musalla Baitur Rahman. Syalillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 54 ya. Hadis yang baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu, seorang perempuan, seorang wanita, idza shallat khamsaha, ketika dia melaksanakan sholat 5 waktunya, wa zakat malaha, dan mengeluarkan zakat hartanya, wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulannya, yaitu bulan Ramadan, wa hajjat baita rabbiha, dan ia berhaji ke Baitullah, ke bait Tuhannya, wa ata'at ba'laha, dan ia menaati, taat kepada suaminya, wa ahsanat farjaha, dan ia menjaga kehormatannya, maka tadkhulu jannata rabbiha, ia masuk ke surga Tuhannya, bi ayyi babin sya'at, dari pintu manapun yang diinginkannya. Ini hadis khusus ditujukan kepada perempuan. Laki-laki cuma timbang baca doang ini. Al-mar'atu, seorang perempuan, seorang istri, seorang wanita, idza shallat khamsaha, ketika sholat 5 waktunya full. Yang repot itu yang masih kedatangan tamu bulanan ya. Ketika tamu bulanannya udah pergi, nggak segera mandi, entar. Nah, itu kalau sampai ngelewati 1 waktu, berarti kan 1 waktu itunya bolong. Terus lagi misalnya zuhur sekarang jam 12, taruhlah jam 12. Begitu azan nggak segera sholat, masih melanjutin kesibukannya. Begitu jam 1 mau sholat, malah tamunya datang. Itu zuhur yang 1 itu tadi. Ketika nanti tamunya udah pulang, itu yang zuhur tadi itu wajib diqadha apa enggak? Wajib diqadha. Aturannya begitu ya. Karena udah masuk waktu zuhur.
Cuman pada kenyataannya nanti setelah seminggu yang satu itu lupa. Ya kalau dicatat orang yang telaten dicatat, kalau yang enggak ya wes lupa. Itu kalau 1 bulan. Lah kalau setahun berarti nanti bisa jadi lebih. Belum tadi yang umpama udah pergi itu tamu, wajib segera sholat, enggak segera sholat antara tanggung, mandinya ntar tanggung. Lah lama sholat yang bolong banyak. Ya kalau yang udah nggak kedatangan tamu, insya Allah aman ya. Aman. Cuman dulunya dulu yang jadi masalah itu kan dulu. Lah kalau dalam mazhab kita, lah iya dulu. Lah iya kan. Lah iyalah makanya di daerah saya itu ada pesantren tapi khusus lansia. Pokoknya santrinya seumuran mak saya rata-rata, pokoknya 60-an ke atas, ya kayak beginilah ya. Itu diantara amalannya itu diajak memperbanyak qadha. Apalagi orang daerah saya itu ya Islam, cuman Islamnya ya Islam-Islaman. Yang sholat itu bisa dihitung dengan jari. Yang sholat 5 waktu, kalau maghrib lumayan lah, atau enggak kalau Idul Fitri Idul Adha full. Cuman zaman saya kecil itu kok zuhur itu ada musola adzan, ada orang pakai peci, pakai sarung, kayaknya aneh. Karena rata-rata yo belum pada sholat. Lah begitu udah umur segini ini udah mulai menyadari kesalahannya, rata-rata yo diajak memperbanyak qadha. Lah terus hitungannya gimana? Ya wis wallahu alam, enggak bakalan bisa kita tahu ya. Wong puasa yang setahun cuma 30 aja kadang hitungannya bingung, apalagi sholat sehari 5 kali. Kalau seminggu berarti 5 kali 7 35, banyak. Lah makanya persyaratan kayaknya gampang tapi ternyata ya abot ini. Al mar'atu idza shallat khamsaha. Seorang perempuan bila 5 waktunya full. Lah ada makalah mengatakan kalau memang dulu ada kira-kira kita sholat yang ketinggal ya wes diganti dengan sunnah sebanyak-banyaknya. Qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud dan lain-lain. Insyaallah moga-moga yo nutup. Wong kita yo enggak bakalan tahu kok kesalahan kita di masa lalu. Wa zakat malaha, dan ia berzakat dari hartanya. Kalau zakat fitrah mah insyaallah. Wong kadang orang enggak puasa aja kalau zakat fitrah rajin ya. Saya dulu itu sering jadi bagian nyateti. Zaman dulu masih bujangan, bagian nyateti zakat. Lah itu ada orang yang tiap tahun itu saya ciriin orang itu kalau bayar zakat fitrah selalu namanya paling atas. Di buku induk catatan itu kan dari tahun dulu kan ada. Tetapi ya tadi ketika cucunya saya tanya, karena saya nggak pernah ngeliat ke masjid, saya tanya, Mas bro, mbahmu itu kalau bayar fitrah rajin? Iya, cuman sayang mas, diajak sholat abot, diajak puasa, wah apalagi. Yo paling tidak dari 5 rukun Islam masih ada 1 yang dijalani, bayar zakat fitrah. Lah cuman zakat itu kan bukan hanya zakat fitrah deh, ada namanya zakat mal. Lah zakat mal ini yang butuh dihitung, nggak asal ngeluarin duit 1 juta atau 500.000, tidak, harus dihitung, harus memenuhi syarat. Kalau udah memenuhi syarat itu baru harta wajib dikeluarkan zakat malnya. Misalnya 1, harta itu harus sampai 1 nisab. 1 nisab itu ukuran minimal. Ukuran minimalnya bukan pakai rupiah tapi pakai emas.
kurang lebih sekitar 85 gram emas. Kalau sekarang emas berapa? 3 juta. 3 jutaan ya. Berarti 3 juta kali 80, wah habis hampir 240 juta ya. Lah, kalau punya harta senilai itu, kemudian selama setahun kepemilikan dimiliki tanggal 1 Januari, maka wajib dikeluarkan zakatnya itu Januari tahun depan. Itu kalau duit itu nggak nyusut. 240 juta itu kalau 8 gram dimiliki selama setahun. Dan kebutuhan wajib udah ditunaikan. Bayar listrik, bayar air, bayar utang, bayar anak-anak sekolah. Lah begitu udah dipakai semua kok jumlahnya kurang, nggak wajib zakat mal. Makanya kadang yang jadi perdebatan itu orang yang terima gaji baik PNS maupun non PNS kok langsung dipotong bilangnya zakat. Padahal gaji itu kalau ditotal setahun nggak nyampe 240 juta. Umpama gaji rata-rata kalau di Jakarta berapa ya? Ada 7 jutaan. Yang UMR 5 juta malah. Ya 5 kali 12 cuma 60 juta. Belum kena. Makanya yang dipersoalkan dari pemerintah itu mungkin anak-anak ibu atau keluarga yang entah PNS maupun non PNS itu kan langsung dipotong untuk bilangnya zakat padahal belum memenuhi syarat. Makanya itu yang diprotes habis-habisan, cuman pemerintah lagi butuh dana apalagi buat program. Ya wes. Padahal baru kena zakat itu kalau sudah dimiliki minimal sejumlah 85 gram emas. Itu baru wajib dikeluarkan zakatnya. Lah kalau jadi gaji 5 juta. Itu pun kadang gajinya ya tanggal 5 gajian, tanggal 7 udah lah gajiannya aja belum udah yang lain udah mangap semua kok ya. Ya dapur mangap, listrik mangap, air mangap, apalagi yang masih mohon maaf ya yang kontraktor yang ngasih kontrak paling enggak kan sebulan 1,5 juta ya. Itu sudah paling minim lah ya. Lah iya kok masih dipungut zakat yuk kebangetan. Pemerintahnya yang kebangetan. Lah kalau kita ikhlas ya moga-moga jadi sedekah lah ya. Sedekah kok sama pemerintah itu sama aja garemin laut. Laut kok digaremin. Udah asin kok garemin. Lah zakat itu ukurannya tadi minimal udah punya duit seharga itu. Itu pun duit yang bukan konsumtif. Artinya sudah kepotong kebutuhan wajib tadi. Lah kalau sisanya tadi gaji 5 juta, kebutuhan 6 juta. Yang 1 juta dapat dari mana? Ya kalau istrinya bisa nyari tambahan, tak buka warung apa-apa ya mending ya. Ini kok masih dipotong zakat ya Allah. Ini boleh dibilang dolim sama rakyat ya begini nih. Kemudian wasomat syahroha, berpuasa di bulannya atau bulan Ramadan. Ini sama kasusnya. Kalau udah seumuran begini Pak insya Allah ya, biar kadang periang-periang ya masih dipertahan. Cuman dulu apalagi mungkin ya dulu zaman-zaman umur-umuran di bawah 20-an belum nikah ya. Alah wes. Ya alhamdulillah kalau menikah dapat suami, suaminya bisa ngebimbing. Lah kalau suaminya 11-12 begitu umur 50 ya alhamdulillah tobat. Makanya maka walaupun misalnya ada puasa sunnah tanggal 10 Muharram kapan? Kemis apa Rabu? Kemis. Nah itu kan ada puasa namanya Asyura. Walaupun puasa Asyura niatin aja sak qadha. Siapa tahu dulu. Nah iya dulu yang jadi masalah kan dulu. Padahal yang namanya statusnya utang ya tetap utang kalau belum dibayar.
Misalnya Rebo Tasu'a, terus Kemisnya Asyura, niatin aja qadha. Lah nanti Asyuranya enggak dapat. Bisa 3 in 1 bisa. Apalagi nanti kan Kemis ya jatuhnya ya. Niatin aja qadha. Nanti Asyuranya dapat, Kemisnya dapat, berarti 3 in 1 kayak sampo. Iklan sampo kan gitu ya. 3 in 1. Bener Kemis ya? Asyura itu bulan ini tahun ini. Tanggal 1 kemarin apa? Selasa ya. Selasa, berarti Selasa ketemu Selasa 8, 9 ya bener Kemis. Wis niatin aja qadha. Nanti Kemisnya dapat, Asyuranya dapat. Qadha tahun kapan? Ya mbuh pokoknya qadha aja. Apalagi yang tahun ini ya ada. Ya kalaulah misalnya tamu udah nggak datang kan bisa jadi karena alasan sakit, alasan perjalanan atau alasan yang lainnya. Puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah wong sunnah. Wa hajjat baita rabbiha. Dan ia berhaji ke Baitullah. Kalau ini ayatnya walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tapi bagi kita yang tidak ada kemampuan untuk melaksanakannya, ada ibadah lain sebagai pengganti haji dan umroh. Itu misalnya, tapi bagi ibu-ibu agak berat sih. Subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan zikir wirid atau pengajian sampai nanti datang terbit matahari, sholat isyraq atau sholat syuruk. Itu pahalanya sama dengan orang haji dan umroh. Tapi ya berat. Kalau bulan Ramadan mungkin bisa ya. Ramadan kan ibu biasanya subuh pada berjamaah. Lah kemudian lanjutin kayak baca Quran atau wirid atau baca apa yang lain sampai datangnya terbit matahari. Begitu matahari terbit itu ada sholat namanya sholat isyraq atau sholat syuruk sebelum duha. Nah, begitu itu dilaksanakan sebagai pengganti bagi kita yang tidak ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang mampu juga daftarnya lama. Daftar sekarang 20 tahun yang akan datang baru berangkat. Kalau sekarang udah umur 60, 80, iya kalau masih sehat, iya kalau masih hidup. Yang penting niatnya, Allah Maha tahu. Wa ata'at ba'laha, dan ia taat kepada suaminya. Asiyah itu wanita solehah, tapi kurang beruntung punya suami Fir'aun. Ya biar Fir'aun kayak begitu tuh, punya istri solehah namanya Asiyah. Lah Asiyah itu contoh wanita solehah yang diuji oleh Allah dengan suaminya. Ya kadang kan ya ada yang di real kehidupan masyarakat ini, istrinya orangnya baik banget, sama tetangga kanan kiri baik, hubungan dengan Tuhannya, sholatnya, ngajinya baik. Tapi sayang diuji oleh Allah punya suami, na'udzubillah. Ya contohnya udah ada, Asiyah punya suami Fir'aun. Tapi walaupun begitu, kewajiban taat pada suami selama suaminya tidak nyuruh kepada maksiat tetap wajib. Kecuali kalau suaminya memang umpama, mak ini ada duit 200.000, pasangin. Kalau dulu togel, kalau sekarang apa namanya ya? Slot. Ini ada 200, pasangin, siapa tahu nanti bisa dapat jadi 10 juta. Ngimpi. Oh nyatanya juga belum ada orang kaya gara-gara judi. Kalau orang bangkrut babak belur banyak. Baru beberapa hari yang lalu ada bendara majelis taklim nelpon saya, Pak, ini ada jamaah mau minjem duit. Sementara kasnya memang lumayan ada banyak karena ini masjid gede. Saya bilang ya udah kasih aja, saya bilang. Kemudian ibu tadi bercerita, tapi begini Pak, ibu ini minjem karena rumahnya mau disita sama bank dan suaminya kecanduan judi online. Sampai motor dulunya 3, yang 2 udah gak ada, tinggal 1 yang paling butut.
Dan ibu ini baru tahu ternyata sertifikat rumah udah nggak ada. Lah ada surat pemberitahuan rumah mau disita sama bank. Nah baru mau minjem kasih itu. Lah kalau begitu jangan kayak gitu. Wong kasusnya gara-gara judi online. Kecuali kalau untuk berobat, untuk biaya pendidikan anak, yo monggo aja. Yang penting bisa tanggung jawab. Wong itu duit bukan duit pribadi, itu duitnya jamaah. Tapi kok malah buat nutupi judi online, oh ya jangan. Wong itu disengaja kok. Lah kalau orang sakit kan nggak disengaja ya. Kalau yang jatuh bangkrut babak belur, wis contohnya seabrek-abrek. Lah kalau suami kok nyuruh pada yang maksiat, ya istri tidak wajib taat tapi tetap dengan cara yang baik. Wa ahsanat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Kehormatan sebagai seorang istri. Jangan sampai ketika suami nggak ada di rumah dia malah nyanyi, kan bahaya ya. Suaminya lagi pergi dia malah nyanyi, "Per sopir, jangan jalan ke tengah, ber mampir lakiku nggak di rumah." Wah, wes bahaya ya, bahaya. Jaga kehormatan. Jaga kehormatan itu bukan hanya masalah itu saja loh, yang lain. Karena kan seandainya ada seorang wanita berbuat hal-hal yang tidak pantas, itu kan keluarganya juga ikut kena. Itu ibu-ibu siapa sih? Itu istrinya si Onon, pantas, lakinya juga gitu. Tapi kalau ada ibu yang baik, istrinya siapa? Oh alhamdulillah suaminya yuk baik, pinter suaminya, didik istrinya. Apa yang dikerjakan oleh kita itu kan nyangkut orang-orang terdekat kita. Anak-anak segini umpama di sekolah dapat prestasi, itu yang seneng kan bukan cuma anaknya tok ya, emaknya malah lebih seneng foto bolak-balik, ya selfie yang dari kanan, dari atas, dari bawah. Padahal yang dapat prestasi anaknya. Ya suami istri ya sama lah, kita berbuat apapun orang terdekat kita ikut nanggung. Lah kalau seperti itu, sholat 5 waktunya penuh, zakat iya, puasanya bagus, haji apalagi, taat pada suami, kemudian jaga kehormatan, maka perempuan kayak seperti itu tadkhulu jannata rabbiha, ia akan masuk ke dalam surga Tuhannya bi ayyi babin sya'at, dari pintu manapun yang dia inginkan. Tiket semuanya udah dipegang. Mau tiket yang pintu timur, pintu barat, pintu mana saja terserah. Tapi syaratnya yaitu lumayan berat. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya kalau mampu, kemudian perilakunya terhadap suami, kemudian perilakunya menjaga kehormatan. Itu tiket bagi seorang wanita untuk bisa memasuki surganya Allah bi ayyi babin sya'at, dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ini hadisnya khusus ditujukan kepada para wanita. Bila ingin surganya Allah, tiket semua dipegang, ya syaratnya itu tadi. Enggak banyak syaratnya ya, tapi ya nyatanya berat, enggak banyak. Kalau laki-laki syaratnya lebih banyak. Laki-laki. Kalau perempuan kan swarga nunut, neraka katut kalau bahasa orang Jawa. Perempuan mas pokoknya asal dijalani itu semua, insya Allah surganya lebih mudah daripada laki-laki. Tapi memang perempuan menjalani ibadahnya lebih sulit daripada laki-laki. Laki-laki mah asal pakai kaos, pakai celana, yang penting tutup baina surah wa rukbah, sholat udah bisa. Perempuan, waduh ribetnya, iya ribet. Makanya karena ribet itulah yang lain ya dimudahin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.